Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, ujian SKD masih terus berlanjut dan PWK masih menjadi ancaman dari peserta SKD. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya betul, jawabannya karena kurangnya pemahaman kita terkait dengan konsep wawasan kebangsaan, yaitu nasionalisme, bela negara, integritas, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan menjawab bocoran soal FR dari teman-teman peserta SKD tentang nasionalisme, bela negara, dan integritas, sekaligus kita akan bahas konsepnya. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Baiklah teman-teman semuanya, sekarang kita akan menjawab soal TWK tentang nasionalisme. Tapi sebelum itu kita bahas dulu untuk konsepnya teman-teman ya. Nah di sini bicara tentang nasionalisme adalah paham. Jadi teman-teman semuanya ingat bahwasanya nasionalisme itu adalah paham yang mengajarkan seseorang untuk mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi ketika kita bicara nasionalisme ya, maka itu adalah sebuah pahaman. Jangan lagi dianggap sebagai ideologi ya. Karena nasionalisme itu adalah pahaman. Yang ideologi itu adalah Pancasila ya. Nah, kemudian nasionalisme itu mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara ya di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi tidak ada lagi kepentingan kelompok, tidak ada lagi kepentingan pribadi. Kemudian harus rela berkorban, kemudian memiliki rasa cinta tanah air dan kebanggaan menjadi suatu bangsa tertentu dengan tetap memelihara ketertiban dunia demi mengembangkan dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, adapun cara menanamkan paham nasionalisme ini ya kita perlu tanamkan di sekolah maupun perkuliahan, kemudian dengan cara menyiarkan siaran-siaran televisi, kemudian dengan cara mencintai produk dalam negeri ya, menggunakan produk dalam negeri, dan tentu saja mesti ada teladan melalui kepemimpinan pejabat. Nah, secara keseluruhan di mana nasionalisme ini adalah bicara tentang internal ya, internal yang harus. Jadi sikap internal atau sikap yang dilakukan oleh seseorang ya secara ke dalam ya, di dalam bangsanya sendiri. Ya, jadi itu bicara tentang konteks nasionalisme. Nah, sekarang kita akan menjawab ya salah satu soal yang tentu saja kemudian bisa kita hubungkan yang sudah kita pelajari mengenai konsepnya ya. Nah, di sini untuk soalnya tentang nasionalisme. Nasionalisme atau kesadaran nasional didefinisikan sebagai kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang secara bersama-sama mencapai, mempertahankan, memisi kekuatan bangsa itu. Kesadaran nasional pertama kali ya setelah munculnya Budi Utomo dan penderitaan rakyat Indonesia yang dijajah oleh penjajah. Namun kesadaran akan nasionalisme ini terkadang dapat membelenggu dan menghambat rakyat dan pemerintahan sendiri. Hal ini dapat terjadi ketika, jadi di sini teman-teman semuanya kita akan mencari ya bagaimana kesadaran nasionalisme itu ya, yang kemudian apa yang menjadi penghambat ya, penghambat dari kesadaran nasionalisme itu kemudian muncul ya. Nah di sini kita dalam opsi jawabannya ya untuk bagian A, kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi. Nah ini kalau kita perhatikan memang bicara tentang nasionalisme ya itu tidak hanya sebatas ideologi, tetapi juga sebagai pahaman ya, sebagai pahaman, sebagai kesadaran bangsa ya, pahaman bangsa yang tentu saja nasionalisme kita tempatkan sebagai sesuatu yang menjadi jiwa ya, pemikiran ya bagi rakyat ya dan pemerintahan untuk bisa menanamkan atau sadar akan nasionalisme. Nah, berarti di sini jawaban A kita simpan dulu ya. Kemudian kita bandingkan dengan jawaban B. Sifat universitas tetap dipegang teguh. Nah, ini bicara tentang universitas itu adalah sifat yang sifatnya
umum ya, universalitas, memiliki kebenaran yang bersifat umum yang berlaku dimanapun ya, berlaku seperti berlaku di Sumatera, berlaku di Papua, berlaku di Sulawesi. Jadi konsep nasionalisme seperti itu yang kemudian tidak dapat melenggu ya dan menghambat rakyat ya dan pemerintahan sendiri. Jadi ini merupakan bagian dari salah satu kesadaran nasionalisme ya. Nah, kemudian bagian C, nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. Nah, kalau kita perhatikan untuk bagian C ini ya, di mana kalimatnya adalah nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. Tentu saja ini sudah salah kaprah ya. Ini sudah salah kaprah, kenapa? Karena dia menempatkan nasionalisme itu sebagai ideologi. Padahal yang menjadi ideologi bangsa adalah Pancasila ya. Berarti bagian C ini tentu saja jawaban yang yang menghambat, yang akan menghambat rakyatnya ya dan pemerintahannya ketika menganggap nasionalisme itu ditempatkan sebagai ideologi ya. Nah, kalau bagian B ini ya, ini termasuk bukan penghambat ya, bukan penghambat rakyat tentang mencapai kesadaran nasionalisme itu ya. Apalagi juga bagian E bukan yang menjadi penghambat dari kesadaran nasionalisme itu ya. Berarti di sini ya untuk jawaban sementara bagian C ya yang menjadi penghambat kesadaran nasionalisme itu ya, di mana yang dihambat adalah rakyat dan pemerintahannya. Sekarang bagian D, nasionalisme dijadikan sebagai semangat dan semboyan bangsa. Nah, tentu saja ini ya, nasionalisme ini selalu bicara ke internal bangsa ya, di mana perlu rasa cinta tanah air ya dan lain-lain seperti yang sudah kita gambarkan pada konsep sebelumnya. Berarti di sini nasionalisme ini bisa menjadi penyemangat, bisa juga menjadi semboyan bangsa yang kemudian menghadirkan kesadaran akan nasionalisme, kesadaran akan rasa cinta tanah air. Jadi ini bukan penghambat rakyat dan pemerintahan sendiri ya. Nah, berarti jawaban D ini bukan jawaban yang kita inginkan ya. Sementara ini masih jawaban C yang benar ya. Kemudian bagian E. Di sini pada bagian E bicara tentang jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Nah, tentu saja di sini untuk jawaban bagian E ya, memang secara bahasa ini menempatkan bahwasanya jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Tetapi kalau dibandingkan dengan bagian C, di sini secara konteks kalimatnya nasionalisme dipahami secara mendalam. Berarti kalau mendalam berarti sesuatu yang sudah betul mutlak ya menjadi sebuah ideologi. Nah, itu berarti jawaban bagian E ini bisa dikatakan ini tidak separa ya, tidak separa jawaban bagian C, di mana memang jiwa nasionalisme ini ya itu kemudian berada ya didasarkan atau yang menjadi dasar adanya ideologi bangsa ya. Jadi itu menjadi dasar adanya ideologi bangsa, karena memang Pancasila ini hadir ya karena adanya munculnya jiwa nasionalisme itu, sehingga muncul kesepakatan nasional dalam bentuk Pancasila ya. Nah, berarti jawaban yang menghambat dan membelenggu rakyat dan pemerintahannya ya untuk bisa mencapai kesadaran akan nasionalisme yaitu adalah bagian C. Selanjutnya soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini tentang bela negara ya, tetapi kita bahas dulu konsepnya supaya bisa lebih paham ya. Nah, bela negara itu adalah tekad, perilaku, dan sikap warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan pada NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta mempunyai keyakinan atas kesaktian Pancasila berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjamin eksistensi hidup bangsa dan negara. Nah, tentu saja biasa terjadi muncul soal bela negara
konteks saat ini. Nah, bela negara konteks saat ini itu bicara tentang bayar pajak tepat waktu, kemudian patuh terhadap aturan negara yaitu hukum yang berlaku. Kemudian kita harus menjaga keamanan masyarakat atau kampung. Kemudian selanjutnya bela negara untuk saat ini yaitu kita harus melestarikan budaya, kemudian menciptakan suasana rukun, aman, damai, kemudian harus taat kepada tata tertib yang ada di sekolah maupun lingkungan masyarakat, kemudian meningkatkan yang namanya iman dan takwa dan ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian kita harus membentuk sebagai bagian dari bela negara, kita harus menciptakan keluarga yang betul-betul sadar hukum dan bisa menciptakan suasana rukun, damai, harmonis di keluarga. Jadi itu merupakan beberapa komponen konteks bela negara di zaman sekarang ini. Kemudian adapun nilai bela negara, di mana nilai bela negara itu ada cinta tanah air, ya, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, kemudian Pancasila menjadi ideologi negara, ya, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, ya, kemudian bela negara di tempat kerja dan masyarakat, ya. Nah, selanjutnya bela negara dalam bentuk fisik. Dalam bentuk fisik yaitu adanya pertahanan fisik, jelas ya. Kemudian latihan militer sebagai bentuk bela negara, kemudian ada kesiapan bertempur ya, ketika kemudian negara membutuhkan rakyat untuk bertempur ya harus bertempur, ya. Kemudian menghadirkan keamanan di perbatasan, ya. Selanjutnya bela negara non fisik yaitu kita harus perkuat fondasi moral, kemudian nilai kebangsaan dan sikap positif terhadap negara. Selanjutnya membangun karakter seperti kepemimpinan, ya, pengabdian, patriotisme, kesadaran hukum, dan kewarganegaraan. Dan juga bentuk bela negara dalam bentuk non fisik yaitu terlibat di ekonomi, ya, kemudian sosial, budaya, pendidikan, dan ideologi. Jadi seperti itulah penggambaran konsep untuk bela negara. Sekarang kita jawab untuk soal yang kedua. Perusahaan minyak negara asing berusaha menguasai sektor pertambangan dalam negeri. Hal tersebut merupakan bentuk intervensi asing yang membahayakan perekonomian bangsa. Tunjukkan bagaimana upaya sebagai bagian bela negara untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, tentu saja bela negara yang tadi ya kita sudah bahas yaitu bela negara dalam bentuk non fisik, ya, di mana kita ya sebagai warga negara ataukah dalam bentuk pembuat aturannya, kebijakannya itu harus betul-betul ya punya peranan penting dalam konteks pembangunan ekonomi kebangsaan, ya. Nah, di sini ada intervensi asing yang tentu saja membahayakan perekonomian bangsa. Bagaimana caranya supaya tidak membahayakan perekonomian bangsa? Nah, sekarang kita ulik satu persatu untuk jawabannya. Pada bagian A, memberikan pajak yang tinggi bagi perusahaan asing. Nah, tentu saja bicara yang namanya pajak itu adalah salah satu pendapatan negara, ya. Nah, di sini perusahaan minyak dari negara asing ini tentu saja, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, memang mereka kemudian ada ya di negara ini punya kepentingan ya untuk bagaimana bisa mengambil atau mengeksplorasi minyak, ya, minyak pada negara Indonesia. Akan tetapi tentu saja kalau kita tidak buat regulasi dengan aturan pajak yang tinggi, maka tentu saja perusahaan asing ini tidak akan berdampak pada perekonomian bangsa. Sehingga memberikan pajak itu adalah salah satu solusi yang efektif dalam bentuk bela negara, ya, di mana tentu saja akan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi bangsa. Jadi jawaban A ini termasuk benar, ya. Kemudian bagian B, memberikan peluang yang luas bagi perusahaan asing. Dari segi konteks kalimatnya saja, tentu saja ini tidak akan bernilai apa-apa dan bermanfaat kepada negara, ya, kalau hanya sekedar memberikan peluang yang luas bagi perusahaan asing, ya, berarti sudah jelas salah. Selanjutnya bagian C, memberikan peluang yang luas bagi perusahaan dalam negeri. Nah, ini tentu saja memang bagus, ya, kita berikan peluang yang luas bagi perusahaan dalam negeri.
tetapi di sini konteksnya adalah ya perusahaan minyak negara asing, teman-teman ya. Jadi yang mau dikuasai adalah sektor pertambangan dalam negeri. Nah, tentu saja memberikan peluang yang luas bagi perusahaan dalam negeri ini adalah salah satu langkah yang baik, tetapi untuk jawaban bagian C ini tidak konteks pada soalnya. Kemudian bagian D, mengadakan negosiasi ya pembagian royalti dari perusahaan dalam negeri. Nah, tentu saja ini adalah salah satu hal yang baik ya, di mana memang ya butuh pengadaan negosiasi pembagian royalti ya dari perusahaan dalam negeri, tetapi di sini konteksnya kita bicara tentang perusahaan minyak negara asing atau negara luar Indonesia ya. Berarti jawaban bagian D salah, begitu pun dengan bagian C. Selanjutnya bagian E, meningkatkan teknologi modern bagi perusahaan dalam negeri agar bisa bersaing. Nah, tentu saja ini juga tidak konteks, tidak tepat sasaran solusinya, dan dimana juga tidak konteks pada upaya bela negara. Nah, upaya bela negara itu ya betul-betul kita harus punya kontribusi dalam pembelaan terhadap pembangunan ekonomi kebangsaan. Nah, supaya tidak membahayakan, maka tentu saja dengan adanya pajak yang tinggi, maka perusahaan asing tersebut akan berkontribusi terhadap perekonomian bangsa. Nah, jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, di mana di sini bicara tentang nasionalisme ya. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang selaras dengan Pancasila. Cerminan dari nasionalisme itu disebut sikap patriotisme. Patriotisme dapat kita lakukan di lingkungan mana saja, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, berbangsa dan bernegara, hingga lingkungan internasional. Bentuk patriotisme yang dapat kita lakukan di lingkungan dunia internasional adalah, nah, bicara tentang nasionalisme, ingat, nasionalisme itu konteksnya di dalam ya, konteksnya di dalam negeri. Apa yang harus kita lakukan di dalam negeri ya. Nah, berbeda halnya dengan bela negara. Bela negara itu ya dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi ada dampaknya terhadap apa yang ada terjadi di luar negeri. Jadi itu merupakan konteks bela negara, di mana kalau bela negara itu ya kita harus menjaga keamanan supaya tidak mendapatkan ancaman dari luar. Nah, sekarang konteks dari nasionalisme adalah konteksnya bagaimana kita bergerak di dalam negeri, di mana tentu saja punya dampak ya. Ada kontribusi terhadap bagaimana peningkatan ekonomi, kemudian nilai budaya yang kemudian dipertahankan ya, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan kaji jawabannya masing-masing ya. Bagian A, menggelar pentas seni bertema pameran budaya internasional yang isinya menunjukkan kebudayaan dari masing-masing negara partisipan ya. Nah, tentu saja kalau kita lihat di sini jawabannya menggelar pentas seni bertema pameran budaya internasional. Nah, tentu saja ini kalau kita perhatikan, kita kontekskan ya, meskipun di sini adalah lingkungan dunia internasional, tapi karena di sini kita bicara konteks nasionalisme, di mana nasionalisme itu adalah itu munculnya dari dalam, aktivitasnya dilakukan di dalam negeri, teman-teman ya. Berarti dalam upaya memperkenalkan ya apa yang kemudian budaya kita, itu tidak perlu mengadakan pentas pameran budaya internasional ya, yang kemudian harus menunjukkan kebudayaan dari masing-masing negara partisipan. Apalagi di sini konteksnya kita mengadakan pameran budaya internasional itu menunjukkan kebudayaan dari masing-masing negara partisipan. Tentu saja ini bukan bagian dari bentuk patriotisme. Yang namanya patriotisme ini adalah ini kecenderungan terhadap cinta kepada negara ya, cinta tanah air. Nah, kalau kita ingin menonjolkan atau menunjukkan kebudayaan dari masing-masing negara partisipan, itu berarti tidak konteks pada nilai-nilai nasionalisme itu, di mana memang kita harus punya patriotisme ya, yang kemudian cinta terhadap tanah air, dan tentu saja punya tindakan di dalam negeri yang kemudian berdampak pada ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan yang lainnya, teman-teman ya. Nah, berarti untuk jawaban A ini tidak benar ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita bagian B.
mengadakan pentas seni di tempat wisata nasional yang sering dikunjungi oleh turis asing. Nah, tentu saja ini mengadakan pentas seni di tempat wisata nasional. Nah, ini mengadakan pentas seni di tempat wisata nasional ini berdampak pada pembangunan ekonomi di negara kita ya. Misalnya bagian dari jiwa nasionalisme itu yang dimana memang untuk patriotisme supaya hadir di lingkungan dunia internasional, tentu saja yang dilakukan adalah memperkenalkan kesenian atau kebudayaan yang kemudian yang ada di dalam negeri ya kepada orang luar dengan dilakukan di dalam negeri ya, dimana untuk bagian B ini salah satu solusi atau cara yang bisa kita lakukan sebagai bentuk patriotisme, sebagai bentuk cinta terhadap tanah air yang kemudian ada dampaknya di lingkungan dunia internasional, yaitu menunjukkan pentas seni di tempat wisata nasional yang sering dikunjungi oleh turis asing. Nah, ketika diadakan di tempat wisata nasional yang sering dikunjungi oleh turis asing, maka tentu saja ini akan berdampak pada lingkungan dunia internasional ya, tanpa kemudian mempertontonkan ya budaya orang lain seperti di jawaban pada bagian A yang kemudian mau mempertontonkan budaya negara luar, teman-teman ya. Nah, berarti jawaban B ya ini termasuk jawaban yang benar ya. Selanjutnya bagian C, mengadakan kerjasama antar negara dalam hal apapun. Nah, tentu saja ini tidak ada konteksnya pada patriotisme yang kita lakukan pada dunia internasional, yang tentu saja bicara tentang nasionalisme itu berdampak pada dalam negeri, berdampak pada ekonomi, ya, sosial, budaya, dan pendidikan. Jadi kita bicara ke dalam ya, internal. Nah, berarti jawaban bagian C salah. Selanjutnya bagian D, berperang melawan penjajah dalam rangka mempertahankan kedaulatan bangsa, negara, dan golongan. Tentu saja ini juga jawaban yang salah untuk bagaimana menunjukkan patriotisme kita di lingkungan dunia internasional, bukan dengan cara melakukan peperangan ya. Apalagi kita sudah merdeka, berarti bukan lagi berperang melawan penjajah. Berarti jawaban bagian D salah. Selanjutnya bagian E, melakukan ekspor dan impor berbagai barang seperti sumber daya alam, bahan mentah. Nah, bicara tentang ekspor dan impor ya, tentu saja itu bukan bagian dari yang namanya konsep nasionalisme, yang tentu saja apalagi bicara tentang patriotisme di lingkungan dunia internasional ya, bukan karena ekspor dan impor kita di dunia internasional untuk bagaimana membentuk patriotisme ya, atau sebagai bagian dari patriotisme, tidak ada hubungannya dengan ekspor dan impor. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D, yaitu mengadakan pentas seni di tempat wisata nasional yang sering dikunjungi oleh turis asing. Selanjutnya soal yang keempat. Nah, di sini baru-baru ini terjadi penangkapan kapal nelayan asing yang melakukan operasi di wilayah perairan Indonesia. Hal tersebut merupakan sebuah ancaman besar bagi bangsa terkait eksploitasi kekayaan laut Indonesia. Beberapa tim dari Angkatan Laut dikerahkan untuk melakukan tindakan pengamanan terhadap kapal tersebut. Tindakan pengamanan tersebut merupakan bentuk sikap. Jadi buat teman-teman semuanya, kata kuncinya di sini ada ancaman besar ya bagi bangsa. Ancaman besar bagi bangsa, dan ada kapal nelayan asing yang kemudian berada di perairan Indonesia. Jadi diperlukan tindakan pengamanan. Ini termasuk pengamanan terhadap batas wilayah ya, keamanan di perbatasan. Nah, itu berarti ini bagian dari bela negara, teman-teman ya. Jadi ini bagian dari bela negara. Jadi seperti yang sudah kita bahas konsep sebelumnya, bahwa bela negara itu menyangkut konteks tentang bagaimana menjaga negara dari ancaman dari luar, kemudian harus menjaga perbatasan yang merupakan bela negara dalam bentuk fisik, teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita bicara cinta tanah air, tidak ada hubungannya untuk bagaimana melakukan tindakan pengamanan, patriotisme juga, kemudian pertahanan negara,
Kemudian apalagi nasionalisme ini bicara tentang konteks internal yang kemudian tidak ada hubungannya dengan apa yang kemudian terjadi di luar negara kita, teman-teman ya. Nah, berarti jawaban yang benar di sini adalah bagian B. Nah, baiklah teman-teman semuanya, itulah konteks dari bela negara. Sekarang kita masuk pada pembahasan untuk soal integritas. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu konsepnya. Bicara integritas itu merujuk pada keseluruhan kualitas moral dan etika, teman-teman ya. Jadi ingat, moral dan etika yang diperlukan untuk menjalankan tugas secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab, dan ada kemandirian ya. Kemudian sikap integritas, jujur dan dapat dipercaya, komitmen bertanggung jawab, menepati ucapan, setia, menghargai waktu, dan memiliki prinsip dan nilai hidup. Nah, adapun pembentuk integritas nasional, ya, integrasi nasional, yaitu adanya faktor kesamaan sejarah, senasib dan seperjuangan. Kemudian ada keinginan bersatu oleh Sumpah Pemuda yang tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian adanya rasa cinta tanah air. Kemudian adanya kesepakatan nasional berupa proklamasi Pancasila, Undang-Undang 45, bendera merah putih, lagu kebangsaan, dan bahasa yang merupakan pembentuk integrasi nasional ya. Jadi mohon diingat. Kemudian adapun penghambat integrasi nasional yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan atau keanekaragaman. Kemudian kurang toleransi, kurang kesadaran dari ancaman luar. Kemudian tidak puas dan timpang dan ketidakmerataan adanya kebijakan, teman-teman ya. Nah, itu berarti ini merupakan bagian dari konsep-konsep integritas dalam wawasan kebangsaan, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bahas soalnya. Integritas tidak hanya dilakukan oleh aparatur sipil negara saja, melainkan nilai-nilai yang terkandung di dalam integritas semestinya bisa dilakukan baik di masyarakat maupun sekolah. Penanaman nilai integritas di sekolah sejak dini menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan. Sebagai seorang pelajar harus mencerminkan integritas baik dalam perkataan, tindakan, dan pikiran. Beberapa contoh perilaku integritas di lingkungan sekolah adalah datang tepat waktu, tidak membolos, serta menanamkan nilai kejujuran dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Menurut saudara, berikut yang mencerminkan nilai integritas seorang siswa. Berarti di sini konteksnya integritas bagi seorang siswa. Nah, tentu saja tadi sebelumnya kita sudah pelajari bahwa integritas itu harus jujur, adil ya. Kemudian berani, kemudian harus ada kemandirian ya. Nah, sekarang kita kontekskan ya. Bagian A, membantu teman dalam mengerjakan tugas dan latihan dari sekolah. Tentu saja ini hal yang tidak tepat ya. Apalagi di sini kata membantu teman untuk mengerjakan tugas dan latihan ya, teman-teman ya. Ini berarti kita meragukan apalagi kemampuan teman kita ya, memang tidak konteks pada integritas, yaitu bicara tentang kemandirian, teman-teman ya. Kalau sudah membantu teman dalam mengerjakan tugas dan latihan dari sekolah ya. Nah, ini kalau kita perhatikan tentu saja ini sudah jawaban yang salah, teman-teman, dan tidak tepat dilakukan oleh seorang siswa, sehingga ini akan merusak integritas dari seorang siswa tersebut. Nah, sekarang bagian B, mengikuti kegiatan sekolah dipadukan dengan mengikuti les agar menjadi siswa yang berprestasi. Siswa berprestasi itu tidak konteks pada integritas seorang siswa ya. Nah, kemudian bagian C, membuat kelompok belajar agar saling bertukar pikiran saat mengerjakan tugas sekolah ya. Tentu saja ini hal yang baik, tetapi tidak konteks dengan nilai-nilai kejujuran atau integritas seorang siswa ya. Kemudian bagian D, mengikuti seleksi beasiswa sebagai siswa terbaik di sekolahnya. Tentu saja hal yang baik, tapi tidak konteks pada integritas siswa ya. Kemudian bagian E, mengerjakan tugas secara mandiri dan tidak curang dalam menjawab soal ujian. Nah, di sini ada kata mengerjakan tugas secara mandiri. Tentu saja bicara kemandirian itu bicara tentang konteks integritas ya, sikap integritas. Kemudian tidak curang berarti jujur dalam menjawab soal ujian. Berarti ini adalah bagian dari integritas, sikap integritas bagi seorang siswa. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Nah, baiklah teman-teman semuanya, cukup sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.